Yosepa Alomang, atau yang biasa dipanggil dengan Mama Yosepa, lahir di Singa, Papua, pada tahun 1940. Yosepa sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ia menikah pada tahun 1970-an, dan bekerja sebagai bidan. Sejak muda Yosepa telah memperlihatkan sifat suka menolong dan memiliki tekad besar untuk mandiri. Perjalanan hidup Mama Yosepa tidaklah mudah. Anak sulungnya Johanna meninggal karena kelaparan saat bersembunyi di hutan menghindari operasi militer pemerintah saat itu. Mama Yosepa juga dituduh memihak OPM, dan ditangkap pada tahun 1994. Selama ditahan ia diperlakukan buruk. Sebagai Kristen yang taat, Yosepa sangat menyadari bahwa ada maksud Tuhan atas dirinya. Setelah dibebaskan tahun 1995 dengan dibantu gereja Mama Yosepa dan para perempuan Papua lainnya menggagas pendirian koperasi untuk memasarkan buah dan sayuran hasil kebun mereka. Ia juga semakin lantang menyerukan kesetaraan hak asasi manusia masyarakat Papua, menuntut perbaikan lingkungan yang rusak akibat pertambangan Freeport, dan menuntut Freeport mendukung rakyat setempat dengan membeli hasil kebun mereka. Akibat penolakan Freeport, Yosepa mengajukan gugatan perdata terhadap PT Freeport di Amerika Serikat, dan menuntut ganti rugi untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan ini selama bertahun-tahun beroperasi di Amungme. Kegigihan Mama Yosepa akhirnya membuahkan hasil, saat pengadilan Amerika Serikat mewajibkan Freeport membayar ganti rugi sebesar $248.000 Amerika. Dengan uang itu ia membangun kompleks Yosepa Alomang yang berisi klinik, panti asuhan dan gedung pertemuan. Pada 1999, Mama Yosepa memperoleh penghargaan Yap Tiam Hien atas perjuangannya dalam menegakkan hak asasi bagi warga Papua. Pada tahun 2001, Mama Yosepa dianugerahi Goldman Environmental Prize yang dikenal sebagai Nobel Lingkungan Hidup, atas perjuangannya untuk kelestarian lingkungan di Papua. Umur yang renta tak menghentikan semangat juang Mama Yosepa, yang berlanjut hingga sekarang. Di usianya yang mulai senja, ia terus menyuarakan dukungannya untuk terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat Papua. Seperti halnya Mama Yosepa di Papua, di sisi barat Indonesia hadir Delima Silalahi, pejuang lingkungan yang lahir tahun 1974. Delima Silalahi adalah Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM, sebuah LSM yang didedikasikan untuk perlindungan hutan tradisional di Sumatera Utara. Dia berasal dari Siborong-Borong di Kabupaten Tapanuli Utara, salah satu dari banyak kabupaten yang terkena dampak negatif pembukaan hutan untuk perkebunan industri. Delima adalah seorang aktivis sejak di bangku kuliah dan bergabung dengan KSPPM sebagai relawan sejak tahun 1999. Berbekal keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, yang menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, tercipta peluang bagi masyarakat adat Indonesia untuk mengklaim kepemilikan hukum atas wilayah hutan adat mereka. Sejak itu Delima dan timnya di KSPPM mulai melakukan perjalanan dari desa ke desa dan mendidik masyarakat tentang undang-undang yang mendukung pengakuan hak dan klaim masyarakat adat atas hutan adat. Delima juga mendorong partisipasi perempuan di komunitas Tano Batak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Pada bulan Juni 2021, Delima dan anggota masyarakat bertemu dan mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengakui hutan adat masyarakat. Buahnya, pada bulan Februari 2022, pemerintah memberikan hak pengelolaan sah kepada 6 komunitas Batak atas 17.824 hektar hutan adat mereka. Saat ini ke-6 komunitas ini telah mulai menghutankan kembali kawasan tersebut dengan spesies hutan asli, termasuk pohon kemenyan. Di tahun 2023, Delima memperoleh anugerah Goldman Environmental Prize atas upayanya mendampingi masyarakat adat dalam melestarikan lingkungan hidup dan memulihkan ekosistem di Danau Toba. Perjalanan hidup Yosepa Alomang dan Delima Silalahi dapat menjadi inspirasi bagi kita pada Minggu Prapaskah keempat ini. Kerinduan bekerja untuk Tuhan, kasih pada sesama diiringi tekad menjaga lingkungan hidup, mengarahkan mereka menjadi Kristen yang berdampak bagi Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi berdampak bagi lingkungan hidup di sekeliling kita, dan berdampak bagi Indonesia. Tuhan memberkati.